Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Salsabila Sifana Putri dari Program Studi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu permasalahan perusahaan di Indonesia, yaitu kasus gagal bayar PT Ansurasi Jiwasraya Perseroan pada tahun 2019. Sebelumnya, video ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir semester Public Relations. PT Ansuransi Jiwasraya Persero tengah menjadi sorotan di masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif sebesar 2,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Badan pemeriksa BPK akhirnya menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang melibatkan Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi atau gagal bayar. Ketua BPK RI Agung Firman Sempurna menuturkan, penyebab utama gagalnya bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham kinerja buruk. Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negatif spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Ansurasi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar. Menurut Agung di KBRI Jakarta, Rabu 8 Januari 2020, ternyata kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika diruntut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Berikut kronologi kasus Jiwasraya, yakni pada 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3,29 triliun. 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK memberikan opini, disclaimer tidak menyatakan pendapat, untuk laporan keuangan pada 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009. Dan pada 2010-2012, Jiwasraya melanjutkan skema reansurasi dan pencatatan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, kepada Biro Peransurasian, Isa Rahmawatar menyatakan metode reansurasi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab keuntungan operasi dari reansurasi cuma mencerminkan keuntungan semua dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reansurasi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar pada 2012. Memberikan izin produk kepada JS Produksi Plan pada 18 Desember 2012. Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank. Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi, yakni 9% hingga 13%. Pada 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raih pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai sebesar 21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba sebesar 2,4 triliun, naik sebesar 3,54% di 2016. Pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. 2018, Direktur Pengawas Akuransi OJK, Ahmad Nasrullah, menegaskan penegasan cadangan resmi 2016 pada bulan yang sama. Direktur Utama Jiwasraya Haris Sudirman, Keuangan Jiwasraya Haris Presiden dicopot. Nasabah melalui mencairkan plan karena mencium kebocoran direksi lama Mei 2018. Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya, di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat keganjalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul karena hasil audit kantor akuntan publik atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Agustus 2018, Menteri
BUMN mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPK untuk melakukan audit investasi terhadap Jiwasraya. Oktober sampai November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya melalui mencium publik, perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah plus sebesar 802 miliar. Pada November, pemegang saham menunjuk Heksana sebagai rektur utama menggantikan Asma Wisyam. Heksana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 3,89 triliun untuk memenuhi rasio sebesar 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,80 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk yang bermasalah tercatat sebesar 15,75 triliun. November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga melansir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini menjadi salah satu sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Selain Kejagung Kejaksaan Tinggi, DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi tersebut. Dilihat juga oleh Dahlan Iskan bukan suara soal gagal bayar Jiwasraya Desember 2019. Penyidik keagungan tersebut kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jasa Agung bahkan mengatakan Jiwasraya banyak mendapatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Imbasnya, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Pada Rabu 8 Juni, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya laba perseroan sejak 2006 disebut semua karena melakukan rekayasa akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung kembali keputus terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Hakikat public relation merupakan bagian dari bentuk dari kegiatan komunikasi, namun komunikasi yang dilakukan oleh public relation memiliki perbedaan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Public relation harus dapat menjalin komunikasi yang dibalut dengan kemampuan merencanakan program kerja, menciptakan strategi yang bersinar, dan menjalin hubungan harmonis dengan pihak yang terkait. Hal tersebut pun dilandasi dengan kekuatan etika public relation sehingga dapat menjaga martabat serta nama baik perusahaan, bangsa, dan negara. Maka diperlukannya nilai asas moral sebagai pemegang umum yang bisa disebut dengan etika. Setiap profesi pasti memiliki kode etik yang berbeda dari yang harus ditaati oleh seluruh anggota yang bergabung dalam profesi tersebut. Pada public relation, kode etik disebut sebagai kode etik public relation atau kode etik kehumasan. Kode etik bersifat terikat baik secara normatif maupun sebagai kewajiban norma dalam menjalankan aktivitas kehidupan di hadapan publik. Kode etik menjadi acuan perilaku dalam pelaksanaan peran, role, dan fungsi public relation yang secara mutlak diterapkan. Public relation melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kode etik untuk menciptakan citra baik bagi dirinya sebagai penyandang profesi dan citra baik bagi suatu perusahaan yang diwakilinya. International Public Relations Association (IPRA) menyatakan kode etik public relation pada konvensi Venza 1961 yang berisi bahwa public relation harus melalui ingatan akan profesi yang sangat berhubungan dengan publik.
maka tingkah laku akan selalu mempengaruhi terhadap penghargaan pada pelaksanaan profesi, menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, dan intelektual untuk berdialog yang terbuka dan sempurna, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan orang yang berhubungan dengannya, bertindak dalam keadaan apapun untuk memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat, baik kepentingan organisasi tempat ia bekerja maupun kepentingan publik yang harus dilayani. Kini public relations sedang menghadapi perusahaan teknologi, komunikasi, dan informasi yang sangat revolusioner. Praktek komunikasi public relations sebelum kehadiran media sosial cenderung bersifat ke arah sekarang. Hal tersebut mempengaruhi acara kerja public relations dalam komunikasi public relations, namun dalam kenyataannya tidak semua perusahaan dan praktisi konsekuensi perusahaan ini masih terhadap praktisi public relations. Upaya lanjutan dari dalam penyelesaian kasus Jiwasraya maupun Asabri harus konsisten dengan semangat orientasi mencari solusi selalu informasi bisnis perusahaan. Menurut Karyo, dalam keterangan seperti dilansir dari pada Senin 20 Januari 2020, ia menjelaskan, dari sisi bisnisnya yang perlu diperhatikan adalah soal pemulihan aset dan manajemen keuangan kedua perusahaan. Dan menurut DPR RI menegaskan penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya harus sudah selesai dalam waktu maksimal 3 tahun hingga 2023. Ketua Komisi Dito mengungkapkan pemeriksaan secara investigatif terhadap pertama yang selesai, termasuk audit Inforik. Dito menyatakan pemeriksaan tidak hanya berlangsung di Jiwasraya saja, melainkan juga dilakukan terhadap BUMN atau Kementerian Keuangan hingga OJK dan BI yang sedang berjalan saat ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.